Apa kabar Anda semua? Merdeka? Aduh, luar biasa ini ya. Merdeka. Merdeka atau dungu. Merdeka atau mati. Biasanya orang begitu. Sekarang, Yaitu waktu ya, perjuangan kemerdekaan. Setelah itu ya, sinyalnya adalah kita harus jadi rakyat yang pintar. iya. Kalau kalau dungu nggak akan merdeka, Bung Rocky. Nggak mungkin. Pasti itu Pak. Pak. Ya, ya. Para Ya para kalau Pak. dungu kalau Ya, dungu pasti dijajah ulang tuh. ya, 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 Dan ya. mungkin dan Para. kelihatannya udah mulai dijajah ulang nih. Oke, saya kira hari ini teman-teman pada liburan gitu, libur merayakan kemerdekaan di masing-masing tempat dan biasalah saya kira seremonialnya dari saya sejak kecil sampai sekarang itu masih yang begitu-begitu juga. Tapi bagi Pak Jokowi ini sangat penting ya karena hari ini adalah hari katanya Pak Jokowi terakhir merayakan kemerdekaan hari kemerdekaan RI itu di Istana Negara ya, kompleks Istana Merdeka dan di Jakarta gitu karena tahun depan itu akan pindah ke IKN. Tapi saya kira itu mungkin lebih tepatnya itu adalah peringatan terakhir buat Pak Jokowi ya. Presiden berikutnya belum tentu akan merayakannya di IKN gitu ya, Bung Rocky. Iya kalau gitu kita hitung dari sekarang dalam 364 hari itu ada banyak kesulitan dalam proyek IKN itu, terutama gejolak dari masyarakat lokal. Jadi ya udah kita nggak usah paksakan Pak Jokowi untuk merayakan kemerdekaan di ibu kota baru tuh. Yang penting kemerdekaan itu bermukim di dalam pikiran Pak Jokowi itu supaya betul-betul negeri ini tidak merdeka secara politik dari 45, tapi kemudian dijajah secara ekonomi sampai 190 tahun lagi. Nah, itu bahayanya di situ. Ya, iya. Oh iya 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 ya. Oh IKN ini anunya HGU-nya 190 tahun ya. Saya ingat itu Hong Kong saja waktu itu ya di apa disewa oleh Inggris itu cuma 100 tahun ya Bung Rocky ya. Itu dan itu 100 tahun itu lama banget loh ya baru kembali kan beberapa waktu yang lalu ke Cina gitu. Kalau disewa masih mending. Ini saya baca ada usulan dan udah masuk di target DPR, ada upaya usulan untuk merevisi undang-undang IKN itu. Jadi kelihatannya undang-undang itu akan direvisi karena tuntutan investor, yaitu mereka nggak sekedar mau menyewa, mereka mau memiliki. Hak Jadi milik itu ya. masalahnya. Ya. Jadi kelihatan memang akan ada perubahan hak, jadi hak milik itu. Jadi artinya itu bukan ibu kota kita kalau dimiliki oleh Cina tuh. Ya ya Tapi ya. kita cuma kasih sinyal bahwa berbahaya. Nah bahaya ini yang kemarin bikin kontroversi itu. Sekarang mulai terlihat bahwa kemungkinan batalnya IKN itu ada di depan mata, bukan sekedar karena beban APBN, tapi juga karena belum ada kesepakatan di dalam masyarakat adat sendiri itu. Kita ingin supaya proses ini dimulai dari awal supaya mulus, kira-kira begitu. Ya ya. Jadi kalau kita kan biasanya dulu kapling itu ya, kapling itu paling kan berapa meter ya, atau yang agak gede-gedean ribuan gitu ya untuk rumah. Ini kalau ini kaplingnya ini bukan ribuan meter tapi ribuan hektar gitu. Itu yang saya kira nanti masa ada negara di kapling-kapling itu kan baru sejarahnya di Indonesia terjadi kalau terwujud gitu ya. Ya, ini mengarah pada penguasaan wilayah sebetulnya kan prinsip kita apalagi dalam hukum modern itu atau yang kita maksud sebagai hukum tanah itu kan mestinya tanah itu nggak boleh dimiliki oleh siapapun karena tanah itu diberikan oleh alam untuk dikelola tuh. Tetapi karena perkembangan sistem kapitalisme akhirnya dia jadi properti. Nah lebih berbahaya kalau ibu kota negara itu jadi properti oleh orang asing kan itu Ya. sebetulnya inti yang kadang-kala nggak dipahami oleh banyak orang dan hanya ingin merasa senang ada ibu kota iya tapi proses hukum dan peminggiran kebudayaan pasti berlangsung gitu kira-kira pengantarnya ya. Ya, ya dan jadi saya kira teman-teman juga yang sekarang ini kelihatan mati-matian membela gagasan IKN dan kemudian menyerang Anda karena dianggap Anda menghalang-halangi buat IKN, mereka sendiri mungkin ya kalau kita positive thinkingnya mereka mungkin belum eh, mempelajari secara serius apa dampak dari pembangunan IKN itu ya, terutama tadi itu yang berkaitan dengan undang-undangnya. Harusnya bacanya di situ itu. Walaupun saya tahu juga banyak juga yang menyadari soal itu gitu ya. Sering ada ya terlihat di depan mata itu akan ada kemegahan, oh iya kemegahan itu berlindung di dalam atau terlindung dari kemegahan itu adalah aspek-aspek keamanan, aspek-aspek kebudayaan tuh yang biasanya disebut penelitian AMDAL.
Jadi problem IKN pertama, AMDAL-nya dibuat belakangan, dan itu artinya menyembunyikan potensi bahaya, bahaya ekologi, bahaya politik, bahaya ideologi, yang kemudian orang anggap oke, itu IKN artinya nggak ada masalah, itu cuma soal bangun. Bukan, ini ibu kota negara, tempat rahasia negara disimpan, tempat pusat diplomasi dengan negara-negara tetangga. Jadi kemungkinan buruk dari penguasaan IKN itu oleh kekuatan asing, oleh spionase misalnya, atau oleh intelijen asing, mestinya dibayangkan dari awal. Jadi itu intinya kan. Jadi kalau kita kritik IKN itu bukan sekedar karena dia memboroskan anggaran, dan memang nggak layak membuat IKN itu di tengah-tengah fakta bahwa separuh dari orang Indonesia masih miskin. Tetapi ke depan itu juga mesti ada antisipasi bahwa permainan politik di Asia Pasifik itu akan ditentukan oleh siapa yang memiliki akses pada sumber daya mineral. Jadi kalau di bawah IKN itu, kan Kalimantan ini semua jenis mineral terbaik ada di situ tuh. Jadi bayangin misalnya ada terowongan dari IKN tembus ke Kalimantan Utara tuh. Oh nggak mungkin, ya bisa aja itu secara teknologi bisa jadi sumber pengetahuan tentang sumber uranium Indonesia, sumber nikel Indonesia, sumber apa namanya kimia-kimia yang mungkin bisa dijadikan faktor untuk menyebut Indonesia sebetulnya punya cadangan energi yang bahkan terbarukan itu intinya. Jadi ini kan perebutan wilayah sekaligus perebutan pengetahuan tentang sumber dayanya. Ya, ya, ya. Oke, kita tinggalin ini. Tapi kita mungkin topiknya bahas kemarin ya, curhat dari Pak Jokowi ya, karena orang banyak kemarin itu sebenarnya banyak sekali pidato-pidatonya ketua MPR, pidatonya ketua DPD dan sebagainya itu mengusulkan beberapa hal yang mungkin jadi cukup substansial meskipun mengundang perdebatan gitu. Tapi kelihatannya meskipun pidatonya ketua MPR dan DPD itu betul-betul dirancang dengan serius supaya jadi diskursus publik, tapi semua ketutup dengan curhatnya Pak Jokowi. Nah, kan gitu ya, karena kemarin Pak Jokowi, dan kalau orang menyebut, kalau disebut ya, dia disebut Fir'aun, goblok, tolol, itu orang kemudian mengaitkan dengan Anda. Tapi kalau soal Pak Lurah, ini kaitannya dengan pimpinan-pimpinan ketua umum partai begitu, yang dia merasa kok selalu disalahkan, seolah-olah kalau mau nyapres cawapres menunggu dari Pak Lurah gitu, dulu keputusan Pak Lurah itu. Kemarin begitu yang curhatnya dari Pak Jokowi. Ya, semua orang WA saya tuh tentang peristiwa itu, dan ternyata memang Pak Jokowi mengucapkan itu di menit-menit pertama. Ya. Kan kalau kita baca sebetulnya kan itu pidato tata negara, pidato kenegaraan, pasti ada tim yang nyusun. Dan naskahnya pasti mungkin dalam sebulan ini ditukar-tukar tuh, menunggu momentum tuh. Dan itu teks itu, jadi itu bukan pidato lepas ya, Bung. Itu teks itu, Bung Rocky, karena saya dapat teks pidatonya, dan saya kira wartawan lain juga dapat teks pidatonya persis seperti yang diucapkan itu. Jadi beliau baca teleprompter lah waktu kemarin itu. Ya. Jadi memang itu kan dokumen negara tuh. Ya. Jadi saya bayangkan dalam sebulan ini atau paling nggak 2 minggu sebelumnya udah apa yang mesti di stressing itu, ekonomi. Oh bukan Pak, itu soal Papua. Oh bukan Pak, itu soal ketegangan di Asia Pasifik. Oh bukan Pak. Akhirnya 1 hari sebelumnya atau 15 jam sebelumnya diputuskanlah bahwa halaman pertama adalah curhat. Kan ini menandakan ada psikologi yang terganggu di istana tuh. Hal yang sebetulnya nggak layak. Ini pidato kenegaraan, presiden mesti bicara tentang visi itu, bukan tentang pribadi dia yang tersinggung. Kan kalau ada psikolog di situ akan baca bahasa tubuh Pak Jokowi, penggunaan stressing dan penempatan ide itu di awal itu menunjukkan bahwa dia ingin menunjukkan kegelisahan dia, atau paling nggak ada goresan di dalam hatinya tuh. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita mau tahu siapa tim yang membuat naskah itu sehingga Pak Jokowi mesti mengucapkan itu di awal tuh. Kalau dia ucapkan tanpa teks ya mungkin aja itu semakin bercanda. Tapi ini kan memang disiapkan. Jadi Pak Jokowi disiapkan untuk baper, disiapkan untuk mengirim sinyal bahwa ini ada masalah loh. Walaupun Pak Jokowi bilang bahwa soal kata-kata tolol itu yang saya ucapkan, itu soal kecil. Justru jadi soal besar karena Pak Jokowi ucapkan di forum tata negara, di forum pidato kenegaraan tuh. Dan orang akan analisis apa sebetulnya, apa ada desain untuk melakukan sesuatu supaya apa yang dimaksud Pak Jokowi, apa namanya, budi pekerti udah hilang segala macam. Itu juga kan konstatasi yang salah tuh. Budi pekerti itu adalah urusan manusia pribadi, bukan urusan negara, kan itu intinya kan. Kita tetap bersopan santun, nggak ada sopan santun yang hilang di bangsa ini. Budi pekerti juga jalan.
Yang berbahaya adalah menyatakan bangsa ini kehilangan budi pekerti hanya karena orang memberi kritik pada presiden. Itu juga kacau tuh logikanya. Jadi mungkin saya salahkan pada tim yang menyusun itu, yang tidak mampu untuk mengantisipasi the hermeneutic of politics, dan Pak Jokowi yang mungkin juga memberi sinyal supaya itu dibicarakan dan bahkan ditaruh di front page, di halaman-halaman pertama. Ya, karena kalau Anda buka-buka semua semua media massa, ya, media online, apalagi kemudian di media sosial, itu ya keywordnya itu kemarin tuh Pak Lurah, kemudian saya bukan ketua umum partai, saya presiden RI, terus tadi Fir'aun, bodoh, tolol, dan pelunga-pelungu. Itu keywordnya. Padahal ini kan pidato kenegaraan gitu. Nah, soal yang tadi itu soal yang budi pekerti dan sebagainya, orang kemudian mengkontraskan, oh kalau gitu kita boleh kita harus tetap sopan walaupun bersamaan itu kita menggarong duit rakyat dengan korupsi begitu. Ya itu akhirnya kan. Jadi yang kita sebut budi pekerti adalah kemampuan kita untuk mengevaluasi diri dan mengapresiasi orang lain, kan itu namanya budi pekerti. Ya. Nah kita kalau di Pak Jokowi kesankan dia harus sopan santun. Oh semua koruptor itu wajahnya sopan dan santun dan perilaku publiknya juga sopan, tetapi kan budi pekertinya hancur karena dia berupaya untuk merampok uang rakyat. Jadi itu intinya tuh. Jadi nanti para antropolog atau psikolog mulai menganalisis ini apa sebetulnya yang ada di benak Pak Jokowi, sehingga dalam forum yang sangat visioner sebetulnya dia justru curhat tentang problem dia sendiri gitu kan. Ini kan problem Pak Jokowi kan, yang sebetulnya suruh aja juru bicaranya ngomong ya udah selesai itu. Jadi itu terbawa pada kedudukan privat Pak Jokowi. Itu yang saya terangkan, bahwa seorang kepala negara dalam kedudukan publik ya mestinya dia nggak punya emosi itu. Karena begitu dia punya emosi, aparatnya akan bekerja tuh. Apa nih pesannya? Mau diapain tuh mereka yang masih mengkritik-kritik? Kan ini pesan, ini kan sinyal yang mendua dari Pak Jokowi itu. Nah itu yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi ternyata belum bisa membedakan antara pribadi dia sebagai manusia dan kedudukan publik dia sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, sehingga kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang berdaulat itu harus mampu untuk memberi kritik gitu, atau bahkan memberi hinaan. Tapi jangan yang dikritik dan dihina itu menganggap itu nggak boleh. Lo Anda itu dipilih, bukan Andanya yang jadi sasaran, tetapi kedudukan Anda sebagai pejabat publik. Ini sekali memang ini agak sublim, karena banyak orang merasa mana bisa dibedain, bisa dibedain. Bagaimanapun di dalam demokrasi itu kedudukan publik itu terbuka untuk dapat serangan publik tuh. Jadi jangan halangi hanya dengan istilah ini orang timur. Di timur juga berlaku begitu tuh. Banyak raja-raja di timur itu yang justru terlelap lalu hilang marwah dia karena merasa terganggu kedudukan privat dia kan. Jadi ini memang problem, dan harusnya Pak Jokowi menerangkan bahwa memang saya melihat bahwa masih ada problem, kontroversi, kalau orang kasih kritik dilapor-laporin, tapi kita masih bertumbuh dalam demokrasi. Itu mestinya pikiran yang diucapkan Pak Jokowi. Kalau saya buat kalimat itu, saya akan bilang begitu. Supaya orang tahu bahwa Pak Jokowi ngerti ada masalah, tetapi dia tahu bahwa proses ini terkait dengan kegagalan pelembagaan demokrasi. Kan mesti begitu visi kepala negara. Ya. Jadi kan saya kira kita mesti bedakan itu antara etika personal dan etika publik. Kita sepakat. Nah, itu dia intinya. Ya, yes. Etika personal itu kita sepakat ya soal etika personal kita. Tapi justru yang luput disorot oleh Pak Jokowi tadi itu etika publik itu kan tadi, kalau kita singgung tadi koruptor itu sopan santun seperti Anda. Orang yang memperpanjang masa jabatannya itu juga sopan santun menyampaikannya, padahal itu kejahatan terhadap konstitusi kan begitu. Ya, itu jadi seolah-olah kesopan santunan itu jadi tempat untuk menyembunyikan maksud-maksud jahat, kan begitu kan? Ya. Jadi penjahat, kita lihat di dalam tradisi mafioso itu mafia itu orang yang sangat sopan, tuh pelan bahkan, tapi perencanaan kejahatannya jalan terus. Jadi itulah sifat manusia yang mendua itu mestinya bisa ditangkap oleh Pak Jokowi, bahwa manusia bisa berbohong dengan sopan santun, wajahnya memelas, tapi otaknya adalah merampok uang rakyat tuh. Para koruptor itu masuk di dalam kategori itu, Pak. Ya. Oke, jadi saya sangat disayangkan ya, harusnya dalam ini kan mestinya beliau mengendorse beberapa hal yang sangat serius, apalagi kalau pidato terakhirnya beliau, jangan-jangan juga pidato terakhir di gedung MPR DPR ini gitu ya.
dan kemudian beliau hanya mempersoalkan hal-hal semacam itu, dan akhirnya yang muncul kalau kita lihat seperti saya singgung tadi dari headline di media massa, di media sosial, hal yang benar-benar remeh-temeh, bahkan lucu-lucuan gitu. Bahkan ada juga yang menyoroti ketika Pak Jokowi menyatakan dibilang Fir'aun, pelongo dan sebagainya, anggota yang hadir kemarin itu, anggota MPR DPR itu banyak yang malah ketawa-ketawa gitu. Itu masalahnya, soal komunikasi publik itu harus dimulai dengan ketepatan merumuskan kalimat pertama supaya dia efektif sampai terakhir. Begitu kata tolol, pelongo-pelongo muncul, maka seluruh ide di belakang itu nggak akan dipersoalkan orang lagi. Oh, orang nggak peduli. Orang langsung menganalisis kenapa ya kalimat pertama kok udah marah tuh, atau udah tersinggung. Kan itu dalam psikologi namanya psikologi prima facie itu. Jadi phase pertama itu yang terbaca dalam mimik orang, dalam kalimat orang, itu menentukan seluruhnya. Jadi seolah-olah nggak penting lagi yang lain tuh. Yang penting adalah saya jangan disinggung lagi karena kalian etikanya buruk, apa namanya tuh, ke apa istilahnya, timurnya sudah hilang, ya, sopan santun timurnya udah hilang. Itu juga itu kita nggak perlu salahkan Pak Jokowi. Artinya ada tim yang nggak ngerti efektivitas dari kalimat pertama atau halaman pertama dari pidato seorang kepala negara tuh. Ya. Ini kalau teman-teman ada yang wartawan di situ kan, mereka mestinya tahu menggunakan piramida terbalik kalau zaman dulu gitu ya. Yang paling utama itu yang harusnya ditempatkan di depan, dan memang ya tadi itu akhirnya semua headline media ya itu yang dimuat, padahal harusnya kan ada pesan jauh yang lebih penting gitu, apalagi di ulang tahun kemerdekaan ke-78 ini yang harusnya disampaikan oleh seorang kepala negara, apalagi menjelang akhir-akhir masa jabatannya, kan begitu. Nah, itu kesalahan para penulis pidato. Mereka nggak bayangin bahwa yang akan jadi headline justru yang sifatnya olo-olo ini, yang sifatnya bercanda tuh kan. Jadi itu intinya kan, sehingga substansi bernegara yang harusnya dipidatokan Pak Jokowi itu hilang maknanya. Jadi sekali lagi ini pelajaran bahwa naskah itu memang mesti dibaca oleh satu sistem yang ada filternya. Mungkin si A baca dulu, si B baca dulu, si C baca dulu. Atau mungkin Pak Jokowi yang pilih, ini yang didahulukan, ya kita nggak tahu kan. Nanti para ahli komunikasi politik yang bisa neliti itu. Kenapa soal pribadi itu diucapkan di depan itu? Soal rasa tersinggung atau kritik bahwa bangsa ini udah nggak punya lagi sopan santun. Bangsa ini sangat sopan di dalam urusan privat, nggak sopan di dalam urusan publik. Dan memang kesopan santunan di urusan publik itu namanya apa namanya tuh, kejahatan juga tuh, kemunafikan lah. Orang-orang munafik itu sopan santun di depan publik, padahal sebetulnya di bawah sopan santun itu ada perencanaan kejahatan, korupsi lah, money laundering lah, tukar tambah jabatan. Jadi kita mau tegur sebetulnya Pak Jokowi bahwa di akhir periode ini pidato terakhir justru orang akan ingat bahwa Pak Jokowi curcol, itu artinya Padahal adat ketimuran itu kan kita bisa lihat dari peribahasa juga ada yang mengingatkan itu, ada musang berbulu domba dan sebagainya. Itu kan itu menunjukkan bahwa harusnya yang begitu-begitu yang diambil, jangan lebih. Ini kan soal yang harusnya lebih lugas dalam soal bicara-bicara gitu. Pesannya harus jelas, clear, tidak mendua. Kalau dalam komunikasi politik kita dimintakan single message gitu ya, harusnya seperti itu ya. Ya. Kau ini psikologinya yang double, nggak apa-apa, saya tahu, tapi buat saya nggak apa-apa. Ya kok nggak apa-apa, ngapain gue ucapin kan? Berarti itu sesuatu yang apa-apa. Jadi kita rumuskan aja bahwa soal-soal semacam ini itu memang ada ketergangguan, tapi kematangan seorang seorang pemimpin negara itu harusnya memungkinkan dia untuk menapis tuh mana yang sebetulnya bisa diucapkan sebagai visi di dalam membentuk cara berpikir bangsa, mana yang mesti ditinggalkan aja sebagai ya udah problem. Dan justru pada waktu ini kasus ini dimulai, Pak Jokowi udah benar, ini soal kecil, ngapain saya tanggapin tuh? Ternyata ditanggapin juga. Itu soal besar. Jadi bermalam-malam Pak Jokowi nggak bisa tidur mikirin soal itu kan. Kan begitu cara analisis psikologinya. Ya, tapi kalau kita mau menggunakan kacamata yang positif, kita melihat bahwa seperti ini katakan dia presiden juga manusia, gitu, bisa curcol juga. Iya, manusia curcol, tapi tempat curcolnya salah gitu. Ya, soalnya tuh. Bukan di orang negaraan ya harusnya ya. Iya, boleh di situ. Bikin aja konferensi pers, suruh aja Pak Muldoko ngomong atau Pak Mahfud MD, kan selesai problemnya. Jadi
ternyata presiden ya kok baperan ya kira-kira. Tapi oke, itu manusiawi. Yes, presiden juga manusia. Oke, baik, terima kasih Bung.